المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan niat dan doa khususnya untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk kerabat kita, saudara-saudara kita semuanya yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kesabaran padanya. Dan untuk kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa alaina wa ala mana wa ala salafina shalih ya rabbi bi haqqika al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salatul Aidain, salat Id, dua Id. Ra'ayna katsiran minal muslimina yadhhabuna ilal masjid. Ra'ayna, telah sama-sama kita lihat, katsiran minal muslimin, banyak dari kaum muslimin yadhhabuna ilal masjid, yang berpergian, berbondong-bondong berpergian kemana? Ilal masjid, ke masjid, au ilal fadha'il wasi'i, atau ke tanah yang lapang. Fi yaumil Idul Fitri, pada hari Idul Fitri, wa yaumi Idul Adha, dan Idul Adha. Kenapa dinamakan Idain? Karena ada dua Id di sini. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Itulah kenapa disebutnya Idain. Karena dia ada dua. Jadi telah sama-sama kita ketahui bahwasanya di hari Idul Fitri dan Idul Adha banyak dari kaum muslimin berbondong-bondong untuk pergi ke masjid atau ke tanah yang lapang. Liyusollu sholat al-Id, untuk sholat Id. Apa sih hukumnya sholat Id itu?
Apa hukumnya? Wajib. Hukumnya apa? Di sini dijelaskan bahwa sholatul idain dan sholat id itu, ya sholat dua id itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Jadi bukan wajib. Kalau kita nggak sholat, dosa nggak kita? Enggak. Kalau kita nggak sholat id, dosa nggak kita? Enggak. Dosa nggak? Enggak, karena hukumnya sunnah, ya kan? Kalau sunnah itu kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Tapi di sini sunnahnya muakkadah, ya dia sunnahnya yang dikuatkan, hampir menyerempet ke wajib. Tapi tetap hukumnya sunnah. Kapan? Waktunya kapan untuk melakukan sholat id itu? Ada yang tahu nggak? Kapan mulainya? Sholat id kapan itu dimulainya? Waktu untuk melakukan sholat id itu kapan? Pagi. Terbit. Setelah matahari terbit. Terus? Nah, wa waqtuha min tulu'i syamsi. Nah, waktunya ini mulai dari terbitnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat id. Biasanya kalau kita ini jam 7 ya. Jam 7 kurang udah melakukan sholat id. Memang sunnahnya baiknya itu lebih pagi. Tapi kalau kita melaksanakannya jam 10 siang, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, bintulu isamsi ila zawaliha. Dari terbitnya matahari ila zawaliha sampai tergelincirnya, maksudnya tergelincir matahari. Zawaliha, tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir itu sampai masuk waktu zuhur. Kan matahari kan waktu zuhur itu ketika di tengah-tengah kita terus gelincir sedikit, ya kan? Nah, itu masuk waktu zuhur. Itu waktunya sholat id. Jadi sampai masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur boleh melakukan sholat id. Boleh. Tapi bagusnya kapan? Yaitu bagusnya bagusnya pagi ya. Tuh. Jadi tadi hukumnya sunnah muakkadah, waktunya dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Bukan terbenam ya, tergelincir. Wa kaifiyatuha, dan tata cara sholat idain itu gimana? Antang wiya sholat idul fitri, kita harus menyiapkan untuk melakukan sholat idul fitri atau sholat idul adha. Sama aja kayak biasa, kalau lagi sholat ya niatin untuk sholat idul fitri. Tahu gak niat sholat idul fitri gimana? Bersolli, ya berapa rakaat? Rakaat ini makmuman mustaqbil kiblati, makmuman lillahi ta'ala. Ya, jangan fardhu. Ya, bersolli sunnah fitri, kalau idul adha idul adha. Ya, itu sunnahnya. Kemudian setelah melakukan niat apa? Wa takbiratul ihram. Kita melakukan takbiratul ihram. Allahu akbar. Jadi takbir yang pertama nih. Ya kan, takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ya. Kemudian apa di sini? Summa taqra'u doa al-iftitah. Kemudian kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ya kan, Allahu akbar, takbiratul ihram yang pertama. Kita baca doa iftitah. Gimana? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kabira, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, dan seterusnya. Itu doa iftitah. Tuh sunnahnya. Jadi habis melakukan takbiratul ihram, kita disunahkan untuk baca doa iftitah. Kemudian apa? Tsumma tukabbiru sab'a takbira. Di rakaat pertama kita disunahkan untuk melakukan takbir lagi sebanyak 7 kali. Ya kan,
sebanyak 7 kali. Wa taqulu baina kulli takbirataini, dan kita disunahkan mengucapkan di antara dua takbiran tadi. Takbirataini maksud di antara takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu caranya. Jadi pertama takbiratul ihram Allahu akbar, kita sunahnya baca doa iftitah. Jadi udah baca doa iftitah selesai langsung takbir lagi. Allahu akbar berapa kali? 7 kali. Di antara takbir itu kita baca apa di sela-selanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sudah 7 kali tsumma taqra'al fatihata. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada 7 kali takbir kita baca Al-Fatihah. Wa tutimma raka'atal ula kasair sholawat. Jadi kita sempurnakan rakaat sholatnya seperti sholat yang lain. Ya, seperti sholat yang wajib. Sama aja, cuman bedanya di takbir. Jadi ada tambahan takbir. Kalau rakaat pertama berapa? 7. Nah, kemudian tsumma taquma li raka'atis tsaniyah. Kemudian ketika masuk ke rakaat yang kedua, suatu takbirah khamsah takbirah. Kita disunahkan untuk melakukan takbir. Berapa kali di sini? Khamsah takbiratin. Berapa? 5 kali takbir. Kama fi takbiratir rakaatil ula, sebagaimana takbir yang di rakaat pertama. Jadi kalau yang pertama 7 rakaat, kalau yang kedua 7 takbir, kalau yang kedua 5 kali takbir. Di sela-selanya baca apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini kaifiyah tata cara sholat. Paham nggak sampai sini tata cara sholatnya? Paham ya? Paham, karena udah sering lah kita melakukannya. Tapi jangan sampai salah nanti. Yang pertama yang harus kita ketahui, kalau kita nggak sholat Idul Fitri atau Idul Adha nggak dosa. Tapi kalau kita melakukan mendapatkan apa? Pahala. Milih mana? Melakukan atau ditinggalkan? Melakukan, karena dapat pahala. Meskipun nggak mendapatkan dosa kalau kita tinggalkan. Ini untuk tata cara sholatnya. Nah, sekarang khutbahnya. Khutbah Idul Adha itu, khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu bagian dari sholat nggak? Ya. Bagian dari sholat nggak? Bagian. Bagian dari sholat nggak? Bagian dari sholat nggak? Enggak. Menjadi satu kesatuan nggak dengan sholat idnya? Seperti sholat Jumat misalnya. Paham nggak? Jadi satu kesatuan nggak dengan sholat khutbahnya ini? Tahu. Jadi nggak? Misalkan nih, selesai sholat, terus kita nggak dengerin khutbahnya. Kira-kira sholat kita sah apa batal atau enggak? Sia-sia atau tidak? Kan kalau Jumat kan sia-sia. Jadi satu kesatuan enggak? Hah? Enggak. Jawabannya enggak. Jadi kalau habis sholat mau langsung pulang, masalah. Oh, habis sholat mau langsung pulang nih, silakan. Karena enggak menjadi satu kesatuan. Enggak jadi satu kesatuan. Tapi kalau kita mendengarkan khutbahnya, kita dapat lagi-lagi di situ. Borong sekalian kayak setahun. Iya, betul. Karena apa? Nah di sini wayusanu. Nah karena di sini wayusanu dan disunahkan. Jadi nggak wajib. Hukumnya sunnah juga. Wayusanu ayyaktubal imam ba'da sholat khutbatain ka khutbatil jum'ah. Jadi disunahkan ayyaktubal imam. Di sini imam untuk berkhutbah setelah sholat khutbatain, setelah sholat apa namanya? Sholat id.
itu khutbatil Jumat, seperti khutbahnya sholat Jumat. Sama aja. Tata cara kaifiyahnya sama seperti khutbah Jumat, sama sunahnya. Illa kecuali annahu yusannu, akan tetapi di sini disunahkan dalam khutbah Id ini, Idul Fitri atau Idul Adha ini disunahkan apa? Ayyukabbiru fil ula tis'a takbiratin. Jadi di khutbah yang pertama disunahkan untuk bertakbir berapa kali? Tis'a takbiratin. 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya kan gitu dulu kan khotib ya. 9 kali. Ya kan tis'a takbiratin 9 kali. Wa fi tsaniyah, dan di khutbah yang kedua sab'a takbiratin. Berapa? 7 kali takbir. Wa yu'allimal hadirina fi khutbatil Idul Fitri, dan sunahnya juga nih seorang khatib itu memberitahukan, menginformasikan, menyampaikan kepada hadirin, kepada yang hadir fi khutbatil fitri, di dalam khutbah Idul Fitri apa yang disunahkannya, yang disampaikannya itu apa? Hukma zakatil fitri. Jadi hukum zakat fitri itu wajib juga itu disampaikan. Sunnah untuk menyampaikan seorang khatib ini. Ya kan, misalkan para hadirin bahwasanya di menjelang Idul Fitri ini, kita sudah masuk Idul Fitri. Ya kan, jangan lupa misalkan yang kemarin yang sudah mengeluarkan zakat fitrah, itu sunnahnya itu. Jadi mengeluarkan zakat itu juga pahalanya, kelebihannya, mengeluarkannya itu harus disampaikan oleh seorang khatib. Sunnahnya, ya sunnahnya di sini. Wafil adha, dan di Idul Adha hukmal udhiyah. Jadi hukumnya menyembelih hewan kurban. Wa fadhailal haji, dan fadhailah, keutamaan haji. Jadi kalau Idul Adha ini pemotongan hewan berkurban itu hukum berkurban apa, kelebihannya apa, itu juga harus disampaikan sama khatib kalau di Idul Adha. Sama juga tentang fadhailal haji, keutamaan haji, itu harus disampaikan sama seorang khatib. Sampai sini paham nggak? Jadi hukumnya khutbah itu sunnah. Jadi nggak jadi satu kesatuan. Maksudnya kalau kita nggak ikut khutbahnya, kita nggak bakal sia-sia. Kita tetap mendapatkan pahala. Jadi tetap sah, bahasanya tetap sah sholat Idul Fitri kita atau sholat Idul Adha kita, tetap sah. Karena hukumnya di sini sunnah. Nah, yang disunahkan tadi kalau di khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, khutbah yang pertama disunahkan juga bagi khatib ini bertakbir berapa kali di khutbah yang pertama? 9 kali. Kalau di khutbah yang kedua berapa kali? 7 kali. Kemudian disunahkan juga seorang khatib menyampaikan kepada yang hadir kalau di Idul Fitri tentang apa? Hukum apa? Zakat fitrah. Kalau di Idul Adha hukum apa? Berkurban dan haji. Keutamaan haji. Sunnahnya. Sampai sini paham nggak? Paham ya. Tapi itu kan yang tentang khutbah yang pertama, terus khutbah yang keduanya beda lagi sebenarnya. Sunnah khutbah kedua. Ya itu tadi sunnahnya bertakbir juga ya. Sunnahnya kayak khutbah Jumat aja tetap. Berarti keduanya nggak ada yang penekanan lagi. Nggak ada. Ya tetap sebenarnya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sama kayak khutbah Jumat. Cuman ada sunnahnya di sini. Sunnahnya di pertama dan sunnahnya ya di pertama dan di kedua itu. Maksudnya sunnahnya itu takbir itu. Dan sunnahnya disunahkan juga bagi khatib itu untuk menyampaikan hukum ini. Hukum itu apa namanya? Hukum itu di yang pertama juga. Ya terserah mau di pertama mau kedua yang mungkin disampaikan. Tapi biasanya di pertama kan, penjabat itu di pertama, yang kedua ya biasanya cuma doa. Tapi kan kalau zakat kita kan gugurnya pas ketika khotib udah naik mimbar kan? Iya. Tapi tetap gugurnya masuk waktu Id itu udah gugur. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kan disampaikan
hukumnya aja. Kemarin dia sudah mengeluarkan zakat, hukumnya tuh bagaimana dijelaskan. Jadi fadhailnya, keutamaan orang yang berzakat tuh apa, hasilnya apa, nggak masalah. Dia di sini disunahkan aja bisa menyampaikan itu. Kalau dia sampaikan yang dia dapat pahala, nggak sampaikan juga nggak masalah. Seperti itu. Biasanya memang banyak yang khotib-khotib yang menyampaikan itu. Ya kan tentang masalah zakat fitrah. Kayak kalau Idul Adha kan masalah berkurban, ya kan, keutamaan berkurban, ya haji juga kadang. Karena memang musim haji sebentar lagi, berapa bulan lagi, ya kan? Kalau saya jujur agak tahu nih ada kayak gini nih, soalnya selama ini kan kurbannya juga bahasa Arab kan di sini. Iya. Nggak paham betul. Ternyata di dalam ini ada sunnahnya seperti ini. Baru tahu nih gara-gara ini. Ya. Gue mau paham. Sebenarnya sih hampir sama aja. Iya. Sama kayak khutbah Jumat. Rukun syaratnya sama kayak isinya. Kalau dia nggak mau ini juga, yang penting rukunnya aja sah kayak kemarin. Hampir sama. Tapi kadang bokap gue sering tuh habis gitu Pak, bahasa Indonesiain pada pulang. Iya, ya udah. Terus kan ada lagi. Biasanya di bahasa Indonesia itu pas di khutbah yang kedua. Biasanya khutbah pertama bahasa Arab, masuk khutbah kedua di bahasa Indonesia ini aja poin-poin penting dari khutbah yang pertama. Biasanya itu nggak masalah. Iya, itu udah selesai khutbah kedua selesai nih baru jelasin kan. Nah, kalau ini setelah khutbah kedua aja. Lebih enak biar mereka nggak pada pulang ya itu pas di khutbah kedua. Dan itu banyak yang kayak gitu banyak. Itu lebih bagus sih emang, minimal poin-poinnya ya mereka paham, tahu. Kalau mau ya itu pas di khutbah yang kedua minimal sebelum doa. Jadi habis puji-pujian terhadap Rasul, ambil sunnahnya dulu, baru bahasa Indonesianya poin-poin pentingnya baru doa. Tuh. Wa yusannu ayyukabbiru kullu sahsin min ghurubi syamsi lailatal idul fitri ila ayyadkhulal imam fil shalah. Kalau tadi yang pertama kita bicara masalah kaifiyah sholat, berbicara masalah tata cara sholat. Yang kedua kita berbicara masalah khutbah, berbicara masalah khotib nih, masalah khutbah. Yang pertama apa, yang kedua apa. Yang ketiga kita berbicara masalah takbiran. Takbiran, bahasanya takbiran yang kita paham. Wa yusannu ayyukabbiro, dan disunahkan takbiran kullu sahsin bagi kita semua. Ini di Idul Fitri ya, min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Jadi ketika bulan Ramadan udah habis, terbenamnya matahari berarti udah masuk bulan Syawal. Lailatul Idul Fitri ini di Lailatul Idul Fitri ila ayyadkhulal imam fi sholat, sampai datangnya imam di dalam sholat. Jadi sunnahnya takbiran kalau Idul Fitri itu dari terbenam dari selesainya Ramadan, dari masuknya Syawal sampai imam sholat, sampai imam sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri nggak boleh kita melakukan takbiran lagi. Kalau di Idul Fitri ya nggak boleh melakukan takbiran lagi. Ya takbirannya cukup dari malam Syawal, malam Idul Fitri sampai pagi menjelang imam sholat Id. Ya. Tapi kan banyak tuh yang masih takbiran juga. Kalau Idul Fitri enggak. Nah, di sini amma fi Idul Adha, adapun pada Idul Adha fayukabbiru khalfa shalawatil mafruḍah, itu disunahkan takbirannya itu setelah ba'da sholat. Min subhi yaumi Arafah, dari subuh yaumi Arafah, hari Arafah. Jadi tanggal 9
Zulhijjah. Jadi subuhnya 9 Zulhijjah ini kita udah disunahkan untuk takbiran setelah sholat. Jadi setelah sholat nih, setelah sholat subuh udah boleh takbiran. Udah boleh takbiran dari tanggal 9 Zulhijjah. Ilal asri min akhiri ayami tasrik, sampai sholat asar di akhir yaumut tasrik, di akhir hari tasrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Hitungannya berapa hari? 4 hari. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Boleh tadi itu. Boleh. Jadi sampai asar ya. Asar itu terakhir. Itu boleh. Itu terakhir kita diperbolehkan untuk takbiran. Jadi dari 1 hari sebelumnya sampai 3 hari setelahnya. 1 hari sebelumnya sampai 3 hari setelahnya. Itu takbiran di Idul Adha. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau Idul Fitri takbirannya hanya 1 malam. Kalau Idul Adha takbirannya 5 hari hitungannya. Dari tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ini sigoh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah pada tahu lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa yusadul ghuslu lil aidaini wa tatayyubu wa tazayyudu bi ahsani thiyab, dan disunahkan untuk mandi untuk sholat Id, wa tatayyubu, dan menggunakan wangi-wangian, wa tazayyunu, dan berhias bi ahsani thiyab, dengan sebaik-baiknya pakaian. Jadi untuk sholat Id makanya kenapa banyak yang pakai baju baru? Nah itu karena sunnah. Saya nggak pakai baju baru tak. Tapi yang bagus lah, wangi-wangian lah, ini